Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah atas izin Allah wa min fadlillah atas keutamaan yang Allah berikan. Kita memujinya, mensyukuri berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya dan rahmat-Nya. Karena ini menjadi kewajiban sebagai seorang mukmin untuk belajar pandai bersyukur dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Nikmat diberikan keimanan, keyakinan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya kepada Allah. Diberikan nikmat Islam, beragama Islam, berserah diri kepada Allah dengan tunduk dan patuh melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari berbagai macam kesyirikan. Maka ini adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Di saat kemarin disebut dengan Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan. Bagaimana seorang hamba merdeka dari berbagai macam kesyirikan, kemaksiatan, dijauhkan dari yang namanya keburukan. Oleh karena itulah sungguh beruntung yang menjadi seorang mukmin dan sungguh merugi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayatnya, mengingkari aturannya, bahkan membuat Allah murka kepadanya. Maka ada nukilan hadis yang harus dimengerti kepada para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, terutama dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Di sini banyak sekali kandungan dalam konteks bahasa Arab yang bisa kita ambil pelajaran dan ibrah, yang diantaranya karena kita pembahasannya tentang saraf ya, hari ini pekan ketiga, maka kita lihat hadis Nabi SAW berkaitan dengan ya orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammal kafiru." Adapun orang-orang kafir. Ya, kafir di sini kita sudah belajar tasrif ummahat. Ya, ummahat buka halaman 42, Al-Babul Awwal, Tasriful Usul. Di situ tertera ada kata fa'ilun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fa'ila yaf'alu. Bagian dari tasrif usul. Ya. Di sini ada kata kafir. Berarti kafir bagian dari apa ummahat di antara tasrif usul? Fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Dengan wazan yang sama. Fa'ilun, kafirun.
Kafirun fa'ilun. Ya, berarti itu bagian dari isim apa? Ummahat namanya fa'ilun itu namanya isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il, mumtaz. Artinya orangnya, pelakunya, orangnya. Dari kata kafaro artinya mengingkari. Berarti kafirun artinya adalah secara bahasa orang yang mengingkari. Ya, ada apa dengan orang yang mengingkari Allah? Adapun orang kafir, fayu'tihi. Nanti umat akan belajar kata kerja di jilid 2. Ya, ya. Meskipun di jilid 1 ada ya di buku tasrif namanya a'ta yu'ti. Ini tambahan aja ya. A'ta yu'ti. Ya, a'ta yu'ti ini diambil dari kata af'ala, wazannya af'ala. Yuf'ilu. Ya. Nanti ummahat akan pelajari itu. Ini hanya pengenalan saja. Adanya kata kerja af'ala yuf'ilu. Artinya memberi. Memberi atau memberikan. Fayu'tihi, maka yu'tihi. Allah memberikan, yaitu kepada kafir. Allah memberikan kepada orang kafir apa? Hasanatihi. Kita sudah juga belajar ya, hasanatihi di dalam Al-Muyassar dari kata hasanatun. Maka jamaknya hasanatun apa ummahat? Jamak muannats salim. Hasanatun. Masya Allah. Hasanatun, aslinya hasanatun menjadi hasanatun. Karena dia objek dalam hadis ini, maka harokatnya menjadi hasanatihi. Ya, maka Allah memberikan kepada orang kafir kebaikan-kebaikan untuk orang kafir. Coba bayangkan, Allah itu Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Maha Pengasih. Maha Pengasih. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Mungkin banyak orang masuk Islam karena rizki itu hanya pada orang-orang yang beriman saja. Tentu tidak demikian. Allah menggunakan namanya yang disebut dengan Ar-Rahman. Allah mengasihi semua makhluk. Hatta dia kafir. Yang sudah jelas akan kekal nanti di neraka. Ya, ya, Allah kasih kebaikan ternyata umat. Tapi ingat fid dunya. Kebaikan itu di mana? Di mana ummahat? Dunia. Dunia saja kebaikan itu. Dan dunia dari kata adna, tempat rendah. Ya, rendah. Tempat yang kita anggap penuh dengan kemuliaan, harta yang berlimpah, jabatan, ya, anak, keluarga, ya, yang kita pamerkan kepada orang lain ternyata dianggap adna, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan tentang ya hinanya dunia ya. Ya, terlaknatnya dunia. Tapi kita bicara secara bahasa, dari dunia saja secara bahasa dari kata adna, rendah, tempat yang rendah. Ya, Allah kasih kebaikan di mana? Di dunia. Hatta sampai. Nanti umat belajar tentang jenis-jenis huruf ya di dalam kitab Al-Muyassar. Idza apabila, sampai apabila. Afdo yufdi, diambil dari kata afdo yufdi. Artinya wasala yasilu. Ya. Dia wazannya sama af'ala yuf'ilu. Ya.
Ya, af'ala yuf'ilu. Nah, ini sedikit ini ya untuk nambah ilmu. Ada di mana sih sebenarnya af'ala yuf'ilu di buku? Nah, Ummahat coba buka halaman halaman 62 ya, biar apa namanya Ummahat tahu dalilnya ya. Af'ala yuf'ilu itu ada di halaman 62 buku tasrif. Ya, coba Ummahat buka. Al-babul awal pada fi'il sulasi mazid ya. Sudah dibuka? Sudah ketemu belum Ummahat? Buku sarafnya Ibu Rumaisa, Ibu Ida? Udah, Ustaz. Sudah ya. Ada namanya Al-Babul Awal af'ala apa lagi tuh? Yuf'ilu, yuf'ala, If'alan. Ya, muf'ilun, muf'alun. Af'il, la tuf'il, muf'alun, muf'alun. Uf'ila, yuf'alu. Nanti ada waktunya Ummahat akan sampai ke sini. Tenang saja. Kelas ba itu udah mulai. Ya. Kelas A insya Allah nanti. Ya. Secara bertahap. Nah, itu afdo yufdi itu dari kata af'ala yuf'ilu. A'to yu'ti af'ala yuf'ilu. Nah, afdo itu artinya wasol. Artinya sampai juga. Apabila telah sampai. Siapa yang telah sampai? Orang kafir nih. Di dunia udah dikasih kebaikan. Secara umum ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ya kebaikan tadi di dunia, lalu di hadis ini hatta idza afda sampai dia masuk ke sampai ke mana? Ilal akhir. Apa artinya akhir, Ummahat? akhirat. Akhirat. Akhirat apa sih? Dunia tempat yang rendah kalau secara bahasa. Kalau akhirat itu apa? Akhirat itu kalau kita ya belajar pelajaran kelas A atau di pelajaran yang lain, karena Anda ngajar juga di kelas-kelas lain, itu kita definisikan akhirat itu TPA, Umar. Apa TPA tingkatannya? Ada yang tahu? Taman kanak-kanak. Hah? Taman kanak-kanak? Bukan. Itu TK. TPA. Ya, bukan Taman tempat. Pendidikan Al-Quran. Wah, Taman Pendidikan Al-Quran, ya. Ya. Tapi bukan itu tapi ya. Yang sahih ya, akhirat itu adalah tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir, Umar. Akhir hidup kita itu nanti di akhirat. Dari alam barzah pindah ke negeri akhirat, padang mahsyar, panjang itu prosesnya. Sampai nanti akhirnya di mana? Di mana, Umar? Dari hulu ke hilir, hilirnya ke dua tempat. Surga atau Neraka. neraka. Kita dibuang di situ tuh. Mau yang biasa definisi pembuangan biasanya di neraka gitu ya. Nauzubillah. Ya. Atau kita ditempatkan di tempat yang terbaik. Jannatul Firdaus. Ya, di dalam surga Allah, surga Firdaus. Itu namanya akhirat. Prosesnya panjang. Ya, sampai nanti pilihannya cuma dua. Ya, masuk neraka, kekal, atau dicuci dulu atau masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya. Khalidina fiha. Tidak ada pilihan ketiga, keempat, kelima. Maka ini menjadi pengingat ya buat kita. Ya, ketika sampai ke tempat pembuangan akhir nih, orang kafir kan dibuang tentunya kan, tempat pembuangan akhir. Ya, lam takun lahu hasanatan. Ya, dia tidak mendapatkan atau tidak ada pada dirinya ya yang namanya kebaikan. Maka otomatis
semua kebaikan di dunia ya sudah diberikan. Adapun akhirat dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Berarti kalau tidak ada kebaikan, masuk kemana Ummahat? Masuk kemana kira-kira? Neraka. Ke neraka. Ya, tinggal nanti bisa dipilih mau neraka yang mana. Ada neraka Sakor, ada neraka Hawiyah, ada neraka Jahim, ya. Ada neraka Jahannam, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ummahati fillah rahimakumullah. Ini menjadi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat buat orang yang beriman. Adapun orang kafir, biarlah mereka dapat kebaikan di dunia. Ya, mereka bersenang-senang. Ya, tapi nanti mereka akan mendapatkan tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya, yang ada adalah azab Allah. Maka Maha Adil Allah. Ya, ini menjadi motivasi juga buat kita untuk bersungguh-sungguh ya mempelajari ilmu bahasa Arab ini karena pembelajaran kita masih panjang Ummahat. Ya, sedikit banyaknya kita harus bisa memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita Ummahat? Pelajaran sharaf. Bab 1 sudah selesai semua? Halaman 43, Ustaz. 40? 3. Yang tasrif Ya. ismul maf'ul. Halaman 43 bagian isi maf'ul ya. Alhamdulillah. Alaysa kadzalik? Tasrif isim maf'ul? Halo Ustaz. Bala. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Ummu Aisyah yang sudah hadir. Ya, tadi ditulisnya izin ya. Qadarullah Iya. bisa hadir ya Ummu Aisyah. Tadi izin dulu sama suami. Tadi soalnya lagi ada abinya Ustaz. Tadi kata Oh abinya iya, ya udah nggak apa-apa gitu. iya, Masya Apa Allah nih Ustaz? tabarakallah. Ya, la ba'sa bihi, ya barakallahu fiki wa barakallahu fihi pada suami dari Ummu Aisyah. Semoga Allah berikan keberkahan. Baik, kita lanjutkan ummahati fillah rahimakumullah. Isim maf'ul sudah, berarti masuk fi'il amr ya. Alaysa kadzalik? Iya Ustaz Bala. Bala. Ya. Kita masuk kepada fi'il amr. Fi'il amr bahasa kitanya kata perintah. Ya. Tapi kata perintah ini hanya ditujukan untuk mukhatab, orang kedua ummahat. Lawan bicara kita aja. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada tuh perintah. Kita lagi ngobrol dengan Muhammad, lalu kita bilang ke Muhammad, Muhammad, Ahmad suruh beli cabai. Berarti kan itu kata perintah untuk si orang ketiga. Nah, itu beda lagi tuh kata kerjanya, kata perintahnya. Kita hanya menyuruh untuk orang tersebut, lawan bicara kita. Misalkan, ya, pukul. Pukullah Muhammad, ya. Maksudnya kita menyuruh Muhammad untuk memukul. Lawan bicara kita nih. Ada orang yang di depan mata kita. Ya. Misalkan minumlah. Nah, ya Muhammad minumlah. Berarti lawan bicara kita disuruh minum. Ya. Nah, nanti ada lagi pembahasan tentang fi'il amr. Ya. Tapi bentuknya adalah orang ketiga, ummahat. Ya. Kita sedang ngobrol dengan anak kita. Lalu ada saudara kita di luar sana, kita nyuruh anak kita, "Nak, tolong ya, suruh ya saudara kamu untuk pergi ke pasar." Berarti itu juga kata perintah, hanya saja bentuknya bukan ya fi'il amr yang kita pelajari saat ini. Ini hanya ditujukan untuk orang kedua saja. Tasrif fi'il amr.
bentuk tasrif fi'il amr itu diakhiri dengan huruf harokat sukun ya. Contohnya if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah, maka kalau kita tasrifkan dari kata doroba menjadi apa nih fi'il amr ya ummahat? Doroba. Idrib. Doroba. Idrib. Berarti Idribu. idrib. Diulangi, silakan. Wahid isnan talasa. Idrib. Idriba. Idribu. Idribi. Idriba. Idribna. Iya. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah ya ummahat. Sekarang gosala. Mencuci. Maka kata perintahnya cucilah. Apa bahasa Arabnya nih? Tasrif dari gosala. Fi'il amrnya apa ummahat? Iksil. Iksila. Masya Allah. Igsil, igsila, igsilu, igsili, igsila, igsilna. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Gampang ya ternyata ya ummahat. Satu lagi. Ya, sunahnya ganjil. Satu lagi. Ya, hamala yahmilu. Membawa. Apa fi'il amarnya hamala yahmilu? Ismil. Ihmil. Ismila. Ismilna. Ihmil. Ihmila, ihmilu. Terus? Ifmili. Ihmila, Bismillah. Ifmilna. ihmilna. Betul, mumtaz, Masya Allah. Nah, ini masih mudah ummahat. Kenapa? Karena kita baru masuk bab 1. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya sampai bab 6 itu kata perintahnya beda-beda ummahat. Harokatnya ya. Kalau di bab 1 if'il. Kalau di bab 2 uf'ul. Ya, beda lagi tuh. Harokatnya aja ya. Tapi tetap ya harokat akhirnya sukun depannya. Ya, bab 2 uf'ul. Bab 3 if'al. Ya. Bab 4 if'al. Ya. Bab 5 if'il. Nanti ummahat lihat aja sendiri ya di halaman-halaman berikutnya. Bab 1, bab 2 sampai bab 6. Bab 6 uf'ul. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nih bab 1 if'il. Ya. If'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an, ummahat lihat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Suratul Alaq. Paling gampang tuh. Suratul Alaq. Ya, ayat pertama apa bacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu adalah fi'il amr. Cuman beda bab. Dari kata qara'a, ya qara'u itu bab 3 tuh mahat. Yang membedakan antara bab 1, bab 2, bab 3 itu harokat aja. Ya, harokat fi'il amrnya beda dan harokat fi'il mudhari'nya beda. Ya. Ya. Dalam Al-Qur'an. Ada lagi yang lebih berbeda dibandingkan tasrif fi'il amr yang bab 1 yang kita pelajari. Ya.
ayat yang sangat fenomenal, surat yang sangat fenomenal, depannya kul juga semuanya tuh, ya. Orang kita bilangnya trikul, ya. Orang Arab bilangnya muawwidzat atau muawwidzat. Muawwidzat itu bacaan yang meminta perlindungan pada Allah. Ya, diawali dengan kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu kul huwallahu ahad. Ada lagi kul ya ayyuhal kafirun. Kul juga tuh. Nah, kul itu kata perintah Mahat. Nah, cuman dia bukan beda bab lagi, beda jurusan. Ya, beda jurusan, beda bagian. Ya, beda bagian. Kata kerjanya adalah kola. Ya, kola yaku. Mafulu. Ya. Ya, itu kata perintah juga. Bentuknya beda. Bentuknya berbeda. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, kita tidak fokus kepada yang perbedaan-perbedaan ini. Kita fokus kepada teks yang ada di buku, ya, Al-Muyassar. Ya. Oleh karena itu, ini secara singkat penjelasan tentang fi'il amr. Hal min soal ada yang ditanyakan? Silakan. Ustaz, ini tadi kan untuk orang kedua ya Ustaz ya, mulainya. Ya. Berarti dari anta apa ya Ustaz ya? Anta, antuma, antum. Oh, dari situ ya Ustaz. Sampai antuna ya. Antuma, antunna, betul. Sampai antunna domirnya. Berarti Kamu sama itu yang isim fa'il, isim maf'ul sama sama. kayak Ya, Oke. isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahi sama tuh. Nanti di bawahnya fi'il nahi sama. Satu jurusan. Nam sajid kau khair. Ya. Wa jazakunallahu khairan. Naam. Ya. Untuk detailnya nanti akan kita bahas detailnya, ya, fi'il amr. Sekarang kita masuk ke tasrif fi'lin nahi. Kalau ada pertanyaan, kita masuk ke tasrif fi'lin nahi. Ya. Kalau bahasa kitanya fi'il nahi itu kata kerja larangan. Jangan, ada kata jangannya tuh. La di sini adalah la nahiyah, la jangan. Arti. Ya. Nah, kata kerja ini diambil dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna pada fi'il mudhari'. Ya, kita lihat ya, Ummahat. Yang hapus. Ya. Fi'il mudhari' anta apa bahasa Arabnya, Ummahat? Apa bahasa Arabnya? Fi'il mudhari' anta. Taf'alu. Hah? Taf'alu. Kan bab 1, kita lagi belajar bab 1. Taf'alu, taf'ilu. Taf'il Ustaz. Iya. Taf'alu itu bab 3. Ya. Taf'ilu. Ya. Tinggal ditambahkan la. Tempel lagi taf'ilunya. Hanya saja harokat akhirnya jadi sukun. Ini membuat kata larangan. Nah. Taf'ilu jadi la taf'il. Jangan melakukan. Kamu jangan melakukan. Artinya. La taf'ila, la taf'ilu. Begitu selanjutnya tuh.
Di fi'il mudhari itu kan taf'ilu taf'ilani. Taf'ilani. Ya. Ditambahkan la menjadi la taf'ila. Yang berubah nunnya hilang. Nunnya hilang. Ya. La taf'ila. Ya. Di fi'il mudhari ada kan ya? Fi'il mudhari. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna di fi'il mudhari itu. Halaman 42. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Nah, sekarang taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna diganti dengan ada tambahan la. La taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Itu asal katanya dari fi'il mudhari. Ditambahkan ya lam ya la an-nahiyah ya. Artinya jangan. Ya. Kalau jangan memukul, apa tasrifnya jangan memukul ummahat? Jangan memukul. La tadrib. Boleh ditasrifkan ummahat. La tadrib. La tadriba, la tadriba, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Masya Allah. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Ya Muhammad, jangan memukul. La tadrib. Ya Muhammad, la tadrib. Ya Fatimah, ya Aisyah. Misalkan Ummu Aisyah punya anak namanya Aisyah. Aisyah, ya Aisyah, la tadribi. Kan la taf'ili, la tadribi. Kamu jangan mukul. Ya. Ya. Ya Ahmad, la tadrib. Ya ikhwan, la tadribu. Wahai saudara-saudara laki-laki, jangan kalian memukul. Ya akhwati, wahai saudari-saudariku, la tadribna. Kalian jangan mukul. Wah, mudah. Enak ummahat. Kalau udah tahu tinggal tempel-menempel, praktek. Ya, tinggal praktek. Ya. Misalkan paling gampang jangan mukul ya. Ya. Jangan membawa. Ya. Wahai Muhammad, kamu jangan membawa apa bahasa Arabnya? La tahmil. La tahmil. Muhammad dan Ahmad, kamu jangan membawa. Kalian jangan membawa apa bahasa Arabnya? La tahmila. La tahmila. Masya Allah. Ya. Ya. Wahai suamiku, jangan mencuci. Apa bahasa Arabnya? Ya Ya. zauji, Ya zauji. La tagsil, la tagsil. Itu dulu aja. Nanti nyuci apa, nanti ada lagi pembahasannya. La tagsil malabis misalnya. Jangan nyuci pakaian. Ya. Itu istri soleha banget itu ya. Masya Allah. Ya. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Allah. Insyaallah. Contohnya dalam Al-Quran. Sekarang ummahat dong kasih contoh. Iya. La taqdob. Hadis udah. Oh, boleh. Boleh.
La takdob, Masya Allah. Tenang aja Ibu Reniana, nggak marah ya. La takdob ya. Ya. Nah, la takdob, jangan marah. Farad dada miraran la takdob, kata Nabi. Diulang beberapa kali tuh Nabi bilang la takdob. Kalau dalam Al-Quran, La taqrabu zina bukan Ustaz. Ada kan ya? Apa tuh? la taqrabuz zina. Betul. Ya. Nah, kita bahas nih. La taqrabu. Nah, ya. Kita lewatkan zinahnya dulu karena belum bahas ya, belum kita pelajari. La taqrabu, aslinya begini tulisannya. Berarti dia masuknya fi'il apa nih? Fi'il nahi. Yang mana? Wazannya wazan yang mana? La taf'il? Apa la taf'ilu? La taf'ilu. La taf'ilu. Cuman beda bab aja. La taqrabu, la taf'alu. Dia bab 3 tuh, Mahat. Tapi sama-sama belakangnya sama nih. Wow. Ada alif kecil. Ya. La taqrabuz zina. Mendekati aja nggak boleh, Mahat. Apalagi melakukan. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Ya, ada juga tuh di dalam surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu. La taqnatu. Ya. La taqnatu. Ya. Artinya jangan putus asa, Mahat. Kalian jangan putus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Indah sekali kalau ngerti ya kata jangan fil nahi. Ya, karena nanti ada jenis la yang berbeda Ummahat. Namanya la nafiyah. La nafiyah itu artinya meniadakan. Ini kita harus sampaikan di sini. Ya, kalau la tadrib artinya apa tadi? La tadrib jangan memukul. jangan memukul. Kamu jangan memukul. Ini namanya fi'il nahi yang benar nih. Nah, ada namanya la nafiyah. La-nya tulisannya sama, tapi artinya beda, bukan jangan. Nah, hanya beda harokat akhirnya, pakai domah. Tuh, pakai domah. La tadribu dengan la tadrib beda artinya, Mas. Kalau la tadrib jangan memukul, kamu jangan mukul. Kalau la tadribu, kamu tidak memukul. Sama atau beda antara tidak dan jangan? Beda. Beda. Ya. Ya. Kamu tidak memukul. Bisa juga dalam bentuk pertanyaan kan? Kamu tidak memukul. Ya, jangan pukul dengan kamu tidak memukul, beda. Nah, Oke, la ini ya. nafiyah. Kayak yang layas laha itu beda ya. Layas laha ilal La asqo. yaslaha illal ashqa. Surat apa itu? Surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Coba kita lihat ya. Surat Al-Lail. Ya. Di sini ada la ayat berapa? La yaslaha Las itu berapa? 17. Oh ya. 15. La ya 15. La yaslaha illal ashqa. Iya, ya. Aslinya memang yaslaha. Yasla panjang. Ya, yasla. Nah, ini namanya la nafiyah nih Ummahat. Betul ya. Syukran kepada Ibu Reni.
Ya, Masya Allah. Ya. Ada fi'il nahi ada di surat Ad-Duha ayat 10. Ayat 10, ayat 9, ayat 10 tuh. Fa'ammal yatima fala Tanha. taqhar. Ayat 9-nya ya. Di situ sukun. Nah, udah otomatis tuh fi'il nahi. Ya. Wa ammas sa'ila fala Tanhar. tanhar. Ya. Fi'lun nahi. Ustaz, walaupun ada fa-nya tetap ya itu fala. Fa itu tambahan. Fa itu huruf tambahan. Dia fa itu paling unik ya. Dia benalu dia. Nempel di isim, di fi'il, di huruf juga bisa. Fa'ila misalkan. Fa'alaihi. Fa itu bisa nempel di isim, bisa nempel di fi'il, bisa nempel di huruf. Dia fleksibel. Ya. Bisa nempel di mana saja. Ya, seperti itu. Fahimtun naumahat? Insyaallah. Ustaz, itu kan tadi yang nahi itu kan ada yang di bab ini ya Ustaz, tapi ada yang di bab selanjutnya ya Ustaz, Iya, betul. yang dibahas. Jadi pertanyaannya apa, Ibu Ida? Ya, jadi kalau sebenarnya belum kebayang sih, ini kan sebenarnya banyak banget nih Ustaz ya. Iya, Maksudnya betul. apa eh, apa tuh kalau kita buat peta konsepnya gitu ya Ustaz. Jadi ini terbagi jadi jadi kalau ini kan bab awalnya kan di sini bab awal gitu Ustaz ya. Iya, betul. Kalau Ana tuh masih kayak ini kayak banyak banget tuh, jadi kayak belum Iya, iya. ini gitu. Jangan, Di sini jangan ada ya. dipusingin. Jangan dipusingin. Nih, ana ringkas. Khusus ya untuk Bu Ida nih, ya. Baik, ana ringkas. Jangan dipusingin, ya. Ini bab berapa nih, bab berapa? Nggak usah dipusingin, ya. Nah, jadi gini, Ummahat. Total itu ada 22 bab. Ya. 22 bab ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Nah, bagian pertama namanya fi'lu as-sulasi, ya. Sulasi, ya, mujarrad. Ya. Ya. Fi'il sulasi mujarrad ini yang kita pelajari nih. Terbagi menjadi 6 bab. Nah, ini yang ini masih tanda tanya ya. Kita sebut tanda tanya aja lah. Kalau ditulis semuanya nanti bingung. Nah, 3 bagian ini sisanya dari 22. 22 dikurang 6 berapa, Mahat? 16. 16. Berarti yang ini ya ada 16 bab lagi. Yang kita pelajari baru yang ini. Itu pun baru bab 1. Ya. Jadi nggak perlu dipusingin. Ya. Nggak perlu dipusingin. Bab yang lain bagaimana, Ustaz? Bedanya apa? Bedanya apa? Ya, pertama ikuti arahan. Ya. Ikuti arahan karena di antara cara kita dalam menuntut ilmu adalah suhbatu ustadzin. Ada bimbingan. Nah, bimbingannya kan bab 1 aja gitu ya. Bab yang lain itu hanya tambahan aja. Ya. Kalau tidak mengerti nggak masalah. Kan dijelaskan. Ya, oleh gurunya dijelaskan. Kayak contoh tadi la taf'il, la tadrib. Tapi kok di dalam Al-Qur'an ada la tanhar. Nah,
Berarti beda bab tapi masuknya fi'il amr juga. Ya, kita lagi belajarnya la tadrib kan ya? La tadrib. Harokatnya begini, harokatnya udah jelas begini. Tapi dalam Al-Quran ada namanya la tanhar misalkan. Ya. Lah ini kok harokatnya fathah, beda bab aja. Tapi konsepnya sama nih, ada sukun-sukun. Bersukun. Ya. Beda bab itu dari harokat tengahnya saja. Tapi harokat belakangnya semua sama. Sawaun kana, sama. Mau yang ini sama. Ya. Bisa dipahami Ibu Ida? Fahim tunna umahat? Insyaallah. Iya. Ya. Kayaknya ini lebih banyak dibandingkan tabel periodik kimia ya, Ibu Ida. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan umahat? Silakan. Tentang fi'lun nahi. Ustaz, Ya. itu selalu Nah, sukun ya. Huruf akhirnya kan selalu sukun. Tapi ini ada yang lataf ila, itu enggak sukun, Ustaz. iya betul nggak sukun. Karena dia bentuknya dua orang. La taf'il kan anta. Kamu. La taf'ila huma. Kamu dua orang perempuan. La taf'ilu hum. Kalian para lelaki jangan melakukan la taf'ilu. La taf'ili, kamu perempuan anti. Lawan bicaranya anti. Pakainya la taf'ili. Bukan la taf'il. La taf'ila huma untuk dua orang. La taf'ilna untuk kalian para perempuan. Ya. Jadi kita harus tahu juga subjeknya. Ya, pelakunya ini satu orang, dua orang, apa tiga orang? Pelakunya ini laki-laki apa perempuan? Iya, harus tahu. Jadi enggak selalu sukun ya Ustaz belakangnya. Betul, betul. Yang sukun ini kebetulan dia anta, kamu. Domirnya, subjeknya, pelakunya. Ya kalau pelakunya banyak beda lagi. Makanya ini yang harus diingat nih rumus ini, la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu. La taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Ya. Fahim tunna umahat. Fahimna. Insyaallah. Ya, fahimna. Insyaallah. Nah, ini untuk tugas umahat ya. Mencari fi'il amr dan fi'il nahi. Bukan di dalam surat apa saja tidak, tapi kita berikan. Ya, kita berikan suratnya adalah yang harus dicari fi'il amr dan fi'il nahi adalah surah Alu Imran. Satu saja ya. Alu Imran. Ya. Panjangan ya. 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 Hal min soal ada yang ditanyakan? Jadi bukan semuanya, tapi umahat cari salah satu aja. Dalam surat Al-Imran yang ada la, nahiyah, dan fi'lul amri. Sesuai dengan bab 1. Nah, kalau bab yang lain boleh nggak? Boleh. Kalau sudah tidak ada bab 1, bab yang lain boleh. Ya. Kayak misalkan tadi fi'il amr pada bab 1 kan bentuknya if'il ya. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Tapi di dalam surat yang lain, coba misalkan di dalam surah Al-Asr,
ayat yang ketiga itu bunyinya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Itu fi'il amr juga, tapi beda bab. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Kalau babnya yang sama itu lebih utama, seperti itu. Ya, fahim tunna umahat. Fahimna insyaallah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pada Ummu Aisyah, Ibu Sumida, Ibu Rumaisa, Ibu Reni, Ibu Ida, ya. Kalau mau bertanya silakan ya. Dan bagi umahat yang mungkin belum bisa setoran karena belum begitu lancar, ya nggak ada masalah umahat. Yang penting mendengarkan dan bisa memahami. Ya. Maafi soal? Ustaz, Afwan. Naam, silakan. Tolong ulang yang ini nih, yang fi'il nahi. Nahi yang la taf'il tuh buat huwa. Berarti anta. Anta, betul. La taf'il. Yang taf'ilan. La taf'ila untuk huma. La taf'ila untuk huma. Ya, jadi fi'il amr dan fi'il nahi itu domirnya sama, yaitu anta, lalu antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tadi Ustaz bilang hum. Kenapa? Ya tadi Ustaz bilangnya huma. Anta huma. Oh iya, afwan ya. Kalau ada salah ngomong. Ya, anta antuma, afwan. Anta antuma yang betul ya. Berarti Ya. yang dari amr juga sama ya? Anta antuma Fi'il antum amr juga. juga sama. Jadi fi'il amr dan fi'il nahi itu sama begini. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, adapun fi'il maf'ul dan fa'il dia bukan seperti ini bentuknya. Yang betul huwa. Huwa, huma, hum. Isim fa'il dan isim maf'ul ya. Hiya, huma, hunna. Ya, fa'il, fa'ila, fa'ilu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna maksudnya. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Maf'ulun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya, maf'uluna, afwan, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Seperti itu. Ini ya bentuknya adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Oleh yang ini adalah fi'il amr dan fi'il ya nahi. Ya. Fahimtunna umahat? Ya, fahimna insyaallah. Ibu Reni bisa dipahami? Ya, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Maafi soal? Tidak ada pertanyaan ya? Insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin insyaallah kita akan akhiri. Dan semoga Allah berikan kemudahan ya pada kita untuk belajar
bersungguh-sungguh mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Ya, hadza ma aqulu lakum, dan insyaallah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi